Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya dan tak lupa salam akal sehat. Kembali hadir Hari Mogam Channel menemui seluruh rekan-rekan. Mudah-mudahan berada dalam keadaan walafiat, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali hadir saya. Hari ini saya akan membahas sebuah topik tentang Malaysia yang kekurangan tenaga medis, tenaga jururawat, dan juga medis. Yang berita ini sangat hangat, sangat viral beberapa hari ini. Bahkan sampai ada yang membawa-bawa perawat Indonesia yang bertiktok. Macam lah perawat Malaysia tak ada main TikTok. Dan ada yang mengatakan perawat Indo tidak bisa bahasa Inggris. Kita saksikan dulu videonya. Apakah betul di Malaysia mengalami krisis tenaga medis? Krisis ni bukan aku cakap, video ni cakap. Ya, kita tengok dulu videonya. Ya, benar bahwa Malaysia mengalami kekurangan tenaga medis dan kesehatan, terutama di sektor publik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya dokter spesialis, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, dan perpindahan tenaga kesehatan ke sektor swasta yang menawarkan gaji dan insentif yang lebih menarik. Elaborasi 1. Kekurangan dokter spesialis. Laporan Kementerian Kesehatan Malaysia menunjukkan adanya kekurangan hampir 11.000 dokter spesialis, dengan kekurangan terbesar di bidang bedah kardiotoraks, patologi forensik, dan kedokteran keluarga. 2. Distribusi yang tidak merata. Meskipun secara umum Malaysia memiliki rasio dokter yang lebih baik dibandingkan Indonesia, distribusi tenaga kesehatan tidak merata. Daerah seperti Kuala Lumpur dan Penang memiliki banyak dokter, sementara daerah seperti Sabah dan Sarawak mengalami kekurangan signifikan. 3. Migrasi ke sektor swasta. Gaji dan insentif yang lebih menarik di sektor swasta menyebabkan banyak tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat, memilih untuk bekerja di sana, meninggalkan sektor publik. 4. Krisis tenaga kesehatan yang lebih luas. Kekurangan tenaga kesehatan ini berdampak pada kualitas layanan kesehatan nasional dan diperkirakan akan mencapai angka 60% pada tahun 2030 jika tidak ada tindakan yang diambil. Dan 5. Dampak pada layanan kesehatan. Kekurangan ini dapat menyebabkan antrian panjang, keterlambatan dalam penanganan pasien, dan penurunan kualitas layanan secara keseluruhan. Tanggapan pemerintah. Pemerintah Malaysia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk 1. Peningkatan jumlah pelatihan. Meningkatkan jumlah peserta pelatihan perawat menjadi 1.000 orang per tahun, menurut Facebook. 2. Kemitraan publik swasta. Memperkuat kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk mengelola sumber daya dan meningkatkan kualitas layanan. 3. Peningkatan insentif.
meningkatkan insentif bagi tenaga kesehatan untuk menarik dan mempertahankan mereka di sektor publik. Dan 4. Peningkatan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan. Tantangan yang dihadapi. Meskipun ada upaya pemerintah, tantangan tetap ada, termasuk 1. Moral yang rendah. Moral perawat di sektor publik masih rendah karena berbagai alasan. 2. Perbedaan gaji dan insentif. Gaji dan insentif di sektor swasta yang lebih menarik dibandingkan sektor publik. Dan 3. Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang semakin meningkat, terutama di daerah terpencil. Kesimpulan. Kekurangan tenaga medis dan kesehatan di Malaysia adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian segera. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh warga Malaysia. Dah terbukti bahwasanya di Malaysia mengalami kekurangan tenaga medis, tenaga jururawat. Itu dia problem dia, masalah di situ. Sebab ada permasalahan itu, makanya Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang di Johor Bahru mengusulkan, ini baru cerita saja, belum ajukan proposal ke Kementerian Kesihatan. Ya kan? Kita tengok pula beritanya, betul ke tidak KJRI mengusulkan macam itu. Tengok dulu. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru mencadangkan satu kerjasama strategik dengan hospital di Malaysia bagi membolehkan jururawat dari Indonesia berkhidmat di negara ini sekaligus menangani isu kekurangan tenaga kerja dalam sektor perubatan. Dah nampak? KJRI betul mengusulkan. Ibarat cerita ini gayung bersambut. Ternyata pihak dari Johor Bahru mengiyakan permasalahan ini, tapi belum berkonsultasi ke Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya kan? Ada niat, kemungkinan itu ada, urus SOP-nya macam mana, standar operation apa standarnya itu. Kita saksikan pula dulu jawapan dia. Kerajaan Johor menyambut baik cadangan kerjasama strategik dengan Indonesia bagi menangani isu kekurangan jururawat yang dihadapi sektor perubatan di Malaysia khususnya di negeri itu. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Ling Tien Sun berkata, langkah itu bukan sahaja dapat membantu mengatasi kekurangan jururawat di hospital awam, malah turut memberi manfaat kepada sektor swasta. Bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa agensi dan kementerian terlibat perlu menyediakan prosedur operasi standard (SOP) yang jelas berhubung pengambilan tenaga kerja dari negara itu dalam sektor berkenaan. Nampak? Kan dah dijawab. Gayung bersambut. Sekarang kita cuba bahas. Di manakah salah dia? Ya kan? Pada satu waktu, poin penting dia, di Malaysia sedang kekurangan tenaga jururawat di hospital publik. Kalau di Indonesia sepertinya itu RSUD, Rumah Sakit Umum. Ya kan? Sebab banyaknya pindah ke rumah sakit swasta. Dengan fenomena yang ada, ya kan? Jururawatnya tak cukup dengan jumlah pasien yang ada. Dengan gaji yang diberikan pihak kerajaan mungkin. Itu kan permasalahan di sana. Lalu adalah solusi. Ditawarkanlah. Ya kan? Oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Itu wajar. Ya kan? Tidak ada kesalahan di situ. Orang perlu
kita tawarkan. Itu tak salah. Kecuali orang tendak, awak tersorong-sorong. Orang tak mau. Orang tak perlu tapi kita sorongkan. Ini proposal. Kami ada ini, Mika mau tak? Itu memperjualbelikan. Kita menjual jasa. Ini berbeza. Pada saat di sana perlu, ya kan? Intinya di sana perlu. Di Malaysia butuh juru perawat. Lalu ditawarkan oleh KJRI. Itu biasa saja. Tak ada yang salah di situ. Mika kurang, kami ada. Mika nak pakai? Kan gitu penawaran. Kalau mau, kalau tak mau ya sudah. Simple kan? Tidak ada yang salah di situ. Ya kan? Ini kita cuba tengok. Ada konten-konten dari TikToker. Bahkan ada berita kalau tak salah saya ni 757 mungkin. Ya kan? Kita tengok dulu. Ada postingan TikTok dari salah satu akun TikTok Cyborg Troll. Dan juga ini budak kecil satu ni. Bayi sehat satu ni. Nah, yang kita pun tak tahu entah kejantan ke dia ni, entah betina ke dia ni. Kita tak faham, entah laki-laki entah perempuan. Sebab dari VTT dia tak pernah saya tahu. Tak nampak, tak tahu. Entah lelaki ke entah perempuan. Entah ada keluarga ke entah tidak. Ya kan? Kita tengok dulu postingan dari Cyborg. Ya kan? Kelucuan dari komentar-komentar netizen Malaysia di situ. Seolah-olah itu sebuah kesalahan. Seolah-olah itu sebuah aib. Orang perlu kita mengusulkan itu okey-okey sajalah. Tak ada masalah di situ. Kita tengokkan dulu, ya kan? Apa konten dari TikToker Malaysia tersebut. Ya kan? Nilai sendiri. Yang saya nanti mau komentari dari bayi sehat ini. Dan juga dari berita 757 ni. Nanti akan saya komen budak ini. Kita tengok dulu video berikut ini. Indonesia cadang ambil jururawat mereka berkhidmat di hospital Malaysia. Aku bukannya tak setuju tapi aku risau. Aku risau. Kau tengok ni. Risau aku. Ni lagi satu. Memang aku sangat-sangat risau lah. Aduh, apa akan jadi dekat hospital Korang rasa? Patient? Aduh, tak mau. Lebih baik ambil jururawat dari negara lain seperti Brazil, India dan lain-lain yang lebih fasih berbahasa Inggeris berbanding Indonesia.
Perkara itu dibangkitkan seorang pemerhati susulan Konsulat Jeneral Republik Indonesia KJRI di Johor Bahru, Johor telah mencadangkan satu bentuk kerjasama strategik antara hospital di Malaysia dan kerajaan Indonesia bagi membolehkan jururawat dari Republik itu berkhidmat di negara ini. Dakwa pemerhati, kebanyakan jururawat dari Indonesia tidak memenuhi piawaian minimum khususnya dalam aspek komunikasi dan penguasaan bahasa Inggeris, malah berdepan isu disiplin kerja yang berpotensi menjejaskan kualiti perkhidmatan. Dah, tengok video tu. Yang saya nak komen, bayi sehat satu ni. Sudin. Kalau kau jantan, aku tiap Sudin. Kalau kau ni betina, aku tiap kau Joyah. Dah. Kau ni bercakap macamlah jururawat kat Malaysia tu tak ada main TikTok. Orang tu bermain TikTok, ya kan, untuk menghilangkan penat dia, melepas letih dia. Ni aku bagi kat engkau. Ya ke tidak? Ada jururawat Malaysia pun main TikTok. Ya kan? Kita tengok dulu. Kipin, karipin, olah setran, metong ko pa may. Lora tidin benazin, setrizin, dia mikron, lapin. Nore, epinefrin, chloropromazine, amin, warfarin, spirit. Nampak kan? Adanya pun jururawat Malaysia yang main TikTok. Berjoget-joget juga. Jadi itu lumrah. Orang itu melepas penat. Melepas lelah. Kata kau tak stres menghadap pasien. Cuba kau jaga. Ada keluarga kau masuk rumah sakit, masuk hospital. Kau jaga je lah. Yang ada apa? Orang yang sakit tu sihat, yang menunggu yang sakit. Sebab apa? Stamina kena menjaga. Makan pun kadang tak lepas. Tak terkawal makan. Itu dia. Tak salah. Ini untuk yang berita satu lagi tu. Ya, yang mengatakan bahawasanya gara-gara jururawat Indonesia ni tak bisa bahasa Inggeris. Sebetulnya yang nak bekerja tu skill ke atau modal bahasa dia? Yang harus bekerja itu apakah karena dia punya skill ataukah gara-gara dia bisa kuasai bahasa? Don't you think if you can speak English and then you are smart, that nonsense? Faham? Ini bukti jururawat Indonesia, perawat Indonesia yang di luar negeri. Kenapa dia bisa bekerja sana? Yang di Arab, berarti dia bisa bahasa Arab. Paling kurang bisa bahasa Inggeris. Yang di Jepang, dia bisa bahasa Jepang. Nampak pelatihan dia bahasa Jepang. Itu Indonesia. Jangan awak fikir serendah itu. Awak main kurang jauh. Faham? Jangan fikir tak pandai bahasa asing. Indonesia tu gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing. Apalagi dia punya pekerjaan job di situ, otomatis dia meningkatkan SDM dia, sumber daya manusia dia. Apa yang kurang? Oh, aku nak kerja kat situ, aku berarti harus bisa kuasai bahasa Inggeris. Oh, aku nak kerja ke Jepang, aku harus pelajari bahasa Jepang. Semua punya standar. Kata bahasa Malaysianya, semua punya
standard. Dah, di Indonesia ada sekolahnya. Cuba tengok dulu video-video ni. Orang itu di samping bisa bahasa itu, tapi pada saat diwawancara dia tak rojak bahasa. Tetap dia gunakan bahasa Indonesia. Apakah dia di sana tak pandai bahasa Inggeris? Pandai. Sangat pandai. Apakah dia tak pandai bahasa Arab? Pandai. Cuma pada waktu dia dia tu diwawancara oleh orang Indonesia, dia gunakan bahasa Indonesia. Begitu cintanya dia dengan bahasa Indonesia. Kau tengok ini dulu. Alhamdulillah sangat-sangat bersyukur dibantu sama Binawan bisa ke sini kerjanya. Selama 3 minggu ini bisa sekalian kerja, sekalian ibadah setiap minggu. Jumat Sabtu libur wajib nih haram. Yang mesti dikuasai itu yang satu Inggris ya. Sebenarnya bahasa Inggris kita harus mantap, harus tinggi biar bisa bersaing dengan teman-teman perawat dari negara-negara lain. Aku ditempatkan di Hospital Al-Nur Hospital. An-Nur Hospital di perawat apa nih sekarang? Masih general? Aku sekarang aku spesialis nurse. Spesialis nurse, oke. Di surgical plastic ward. Oh. Alhamdulillah kalau ikut MOH, saya ikut MOH sih. Kelebihannya itu semuanya ditanggung, free semuanya ditanggung. Mantap. Kita juga bisa beribadah ke sini, semuanya pakai bisnya itu gratis. Mantap, oke. Nggak kepikiran buat ngeluarin duit. Wow. Aman, pokoknya dompet Jadi aman. gajinya utuh ya? Nah, Alhamdulillah. aman. Mbak, terakhir nih, boleh dong kasih motivasi khususnya untuk teman-teman di Makassar biar bisa kayak Mbak ini bisa keluar negeri. Oke, buat teman-temanku sama perawat, khususnya yang ada di Kota Makassar, Goa, Palopo dan sekitarnya, yang mau ikut bergabung dan mau seperti saya, silahkan nih gabung ikut di Binawan lah. Prosesnya tuh gampang. Di Rumah Sakit King Abdul Aziz Mekah. Sudah berapa lama nih di Mekah nih? Dari tanggal 22 22 November. November. Wow, berarti hampir sebulan ya. Tantangannya sih di bahasa ya, tapi kan kemarin kita udah dikasih training dari Binawan, jadi sangat membantu sih. Masya Allah nggak pernah nyangka sih, karena kan jadi kayak impian semua orang gitu ya. Bisa ibadah setiap Iya, saat ya. bisa ibadah pas lagi libur bisa ke Masjidil Haram. Pokoknya tetap semangat, terus belajar sih. Belajar bahasa itu penting banget. Ada testimoni nggak untuk Binawan? Untuk Binawan memuaskan lah, pokoknya udah membantu banget kita untuk dalam bahasa. Terus sebelum itu juga ada training tentang keperawatannya juga, itu membantu. Oke, thank you Mbak Indah. India, and I'm a midwife candidate and will be working in Al-Aqsa Maternal and Children's Hospital in Al-Hukuf under Ministry of Health, Kingdom of Saudi Arabia. Binawan has helped me a lot in preparing myself to work there. A few of many preps that I got are General English class and also pre-departure class. I think the course on both classes are very well planned and the teachers are exceptional. They're not only willing to help me in my difficulties in class, but they also able to widen up my view on English language itself and also the Middle Eastern cultures. Besides that, I am able to meet many new friends that have the same passion with me. So I just want to say a massive thank you to all the teachers, to all the new friends and also the staff. I can say definitely that my experience in learning English in these classes are very interesting and super duper fun. So thank you.
name is Deliawati Putri. You can call me Delia. I'm from Bandung and now I'm one of the nursing candidate of Ministry of Health Saudi Arabia. Especially I will work in King Fahd Medical City of Madinah. Of course, before I go there, Binawan provide me with English training. The name is Binawan Training Center. And I think it's very important and very help me to boost my confidence and also practice my English. The teacher is very expert and do not hesitate to follow me in Binawan Training Center. Thank you. Bye. 5 kotoba dalam Kaigo. Ja. A few minutes later. Isamsang, doste. 頭が痛いです。ノルさん、どうしたいですか？お腹が痛いです。ちょっと待ってください。ちょっと。すみません。診療所どこですか？診療所はあそこですよ。どうしてですか？足が痛いですよ。どうしてですか？ちょっとみんなちょっと喉が痛いですよ。Halo Pak. Ya Pak, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Dengan siapa nih Pak? Dengan Fernando Pak, Fernando Laiba. Ya kalau bisa kita bilang Kuwait merupakan surganya perawat, terutama tujuan dari Indonesia, karena di samping terdapat kemudahan-kemudahan dibanding oleh negara-negara GCC country yang lain. Keuntungan di Kuwait ini adalah ketika kita masuk untuk pertama sekalinya kita mendapatkan full fasilitas seperti akomodasi, transportasi, dan jam kerja yang teratur gitu Pak. Dan terkhusus untuk perempuan tingkat keamanannya sangat terjamin karena asrama diawasi full 24 jam, tidak bebas untuk keluar masuk seenaknya. Jadi termasuk negara yang aman untuk tujuan perawat terutama perempuan. Ya, yang pertama itu pemilihan agen PJTK ini sendiri. Yang kedua dari diri kita sendiri mempersiapkan terutama bahasa Inggris yang mumpuni. Yang ketiga adalah mental, dan ini yang paling penting karena untuk bekerja ke luar negeri bukan hanya ilmu yang kita persiapkan, tetapi mental adalah yang paling utama. Terima kasih. Ya, Pak, sama-sama. Pagiku menjadi sangat berbeda beberapa tahun ke belakang. Rasanya seperti orang paling sibuk dengan segudang hal yang harus dikerjakan. Itu baru di pagi hari. Banyak aktivitas menanti sepanjang hari seperti tiada henti. Kadang jenuh, tapi lebih banyak bahagianya. Kembali lagi, ini adalah pilihanku. Dan sampai hari ini, aku tidak menyesal atas pilihan ini. Membandingkan diriku dengan orang lain hanya akan menyakiti diriku sendiri. Seolah-olah orang lain tidak punya bebannya sendiri. Padahal setiap orang punya kesusahannya masing-masing. Lantas, mengapa aku masih melihat hidup orang lain? Maka cara paling mudah membahagiakan diriku adalah menikmati hidupku dan mensyukuri apa yang ada padaku. Itu seharusnya sudah lebih dari cukup.
Mas Akbar. Mas Akbar sekarang sudah berapa lama nih kerja di Abu Dhabi? Let's say 1,5 tahun. Di 1 tahun. Oke. Penempatannya di Northern Emirates. Oke. Suka banget sampai increase weight gain. Tantangannya mungkin ya, let's say tantangannya itu mungkin lebih ke culture exchange. Kita punya various jenis orang-orang yang datang dari berbagai negara. Jadi kita harus paham beberapa bahasa basicnya dari mereka karena ada language barrier juga. Jadi tantangan buat kita. Misalkan dari India, kita harus belajar sedikit bahasa India untuk pasien-pasien yang tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Mostly itu sih untuk tantangan. Boleh tahu sih Mas Akbar dari daerah mana di Indonesia? Dari Palembang, Sumatera Selatan. Oke, boleh dong kasih tips buat teman-teman yang masih di Palembang yang mau kerja di Abu Dhabi. Tipsnya yang pertama sih niat dulu sih karena niat yang kuat tuh lebih kayak kasih kita motivasi yang bagus untuk survive kerja di luar negeri. Yang kedua itu bahasa Inggris sih. Bahasa Inggris itu karena UAE ini tuh mostly kita berbicara berbahasa Inggris, nggak berbahasa Arab. Cuma untuk beberapa kalangan aja seperti orang-orang tua dan sebagainya. Yang ketiga itu sebenarnya harus punya dokumen yang lengkap dan juga experience dari saya. Oke Mas Akbar, terima kasih banyak.